Kriste Jiao Chen adalah seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal di kota Memphis yang terletak di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dia digambarkan oleh teman-temannya sebagai sosok wanita yang manis, murah hati, ramah dan mudah berteman dengan siapapun. Dia adalah seorang anak tunggal dan sangat dekat dengan ibunya, di mana dia sering bepergian menikmati liburan bersama dengan keluarganya dan mempostingnya di media sosialnya. Dulunya dia tinggal di Colorado, di mana Kriste yang berbakat memasak, membuat dan menjual kue dan makanan manis di toko kue kecil miliknya yang dia kelola sendiri. Teman-temannya mengingat bagaimana Kriste dengan penuh kasih secara teratur memanjakan mereka dengan makanan manis dan makanan penutup. Meskipun bisa dibilang dia adalah seorang penjual kue yang sukses, dia masih bermimpi untuk masuk sekolah farmasi dan menjadi seorang apoteker. Untuk mewujudkan mimpinya, dia memutuskan untuk pindah ke Memphis, di mana dia kuliah di Universitas Tennessee. Dia kemudian lulus dari sekolah farmasi dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai apoteker di supermarket lokal. Ketika dia tidak bekerja, dia menikmati berpartisipasi dalam pekerjaan amal, mengikuti maraton dan merawat anjingnya. Pada bulan November 2021, saat mengikuti maraton, dia bertemu dengan seorang pria berusia 38 tahun bernama Bradley Dawson. Bradley adalah penduduk asli Memphis yang bekerja sebagai profesional IT di sebuah organisasi nirlaba yang membantu anak-anak. Mereka berdua dengan cepat menjadi dekat karena mereka sama-sama memiliki kesukaan pada dunia olahraga lari. Tak lama Kriste sudah merasa yakin kalau dia sudah menemukan pria yang tepat. Walaupun saat itu Bradley masih menikah dengan wanita lain, tetapi dia sedang dalam proses berpisah darinya. Pada bulan Januari 2022, Bradley menyelesaikan perceraiannya dan sebulan kemudian pada bulan Februari 2022, Kriste dan Bradley mengikat janji. Hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka. Setelah menikah, mereka berdua membeli rumah senilai $250.000 di daerah Cooper yang Memphis. Kriste sangat menantikan untuk memulai babak baru dalam hidupnya dan dia mengungkapkan kegembiraannya itu kepada teman-temannya dengan memberitahu mereka betapa senangnya dia menjadi seorang istri dan nantinya akan memiliki bayi bersama dengan suaminya. 5 bulan setelah pernikahan mereka dan setelah selesai menetap di rumah baru, mereka akhirnya akan pergi berbulan madu. Orang tua Kriste memberikan hadiah pada pengantin baru itu perjalanan ke Fiji, di mana mereka akan menginap di Turtle Island Resort yang mewah yang terletak di sebuah pulau dengan nama yang sama. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang masih asli dengan air sejernih kristal dan pohon palemnya. Turtle Island akan menjadi tempat yang sempurna bagi Kriste dan Bradley untuk menikmati bulan madu tropis yang indah. Resort bintang 5 pribadi dan eksklusif itu berharga lebih dari $3.500 per malamnya. Pulau ini menjadi terkenal karena di lokasi itulah pengambilan gambar film Blue Lagoon dilakukan. Tidak mengherankan mengapa Kriste begitu bersemangat untuk pergi berbulan madu di sana. Sebelum meninggalkan Memphis, Kriste telah mengungkapkan kepada tetangganya betapa semangatnya dia tentang mengunjungi pulau itu, tanpa mengetahui apa yang akan menantinya di sana. Di bulan Juli yang cerah, pasangan ini tiba di villa pribadi mereka. Mereka akan mendapatkan pelayan pribadi yang akan bertugas mengatur makan, wisata pulau, dan juga kapal pesiar. Saat malam kedua mereka di resort itu, pasangan tersebut menghadiri pesta pantai di mana para tamu dan staf menikmati malam dengan makanan, minuman, dan juga tarian. Kriste dan Bradley tampak bahagia dan menikmati liburan mereka. Mereka minum minuman beralkohol dan semakin mabuk seiring berjalannya malam mendekati tengah malam. Awalnya mereka terlihat bersenang-senang, tetapi lama-kelamaan mulai terlihat adanya masalah. Mereka berdua sempat terlibat pertengkaran sengit yang disaksikan oleh beberapa orang di pesta itu. Pertengkaran itu dimulai setelah Bradley menari genit dengan wanita lain dan bertindak tidak pantas. Pasangan itu kemudian meninggalkan pesta dan terdengar berdebat di pantai sebelum mereka kembali ke villa pribadi mereka di sekitar tengah malam.
di mana pertengkaran mereka semakin berlanjut. Lewat tengah malam, staf yang lewat di villa itu mengatakan mendengar pasangan itu bertengkar dengan keras, diikuti dengan suara teriakan dan tiba-tiba kemudian hening. Salah seorang tamu di pulau itu melihat Bradley berjalan sendirian di sepanjang pantai pergi meninggalkan villanya. Saat matahari terbit keesokan paginya, para tamu di pulau itu sudah mulai bangun dari tidur mereka dan bersiap-siap untuk menikmati sarapan. Pelayan pribadi juga sudah bersiap untuk melayani Bradley dan Kriste, namun yang ditunggu tak kunjung tiba. Dia memutuskan untuk mengunjungi villa untuk memastikan apakah semuanya baik-baik saja. Ketika pelayan itu sampai di villa mereka, dia memperhatikan ada tanda jangan diganggu di pintu depan. Dia berpikir kalau mereka baik-baik saja dan pergi meninggalkan villa. Namun saat waktu makan siang pasangan itu juga belum muncul. Pada saat itu kepala pelayan memutuskan untuk menggunakan kunci cadangan untuk bisa masuk ke dalam dan memeriksa isi kamar pasangan itu. Saat masuk ke dalam villa, pada awalnya dia tidak melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai bersih-bersih seperti biasanya. Namun saat dia pergi ke kamar mandi, dia melihat sesuatu berwarna merah di dinding kamar mandi itu. Dia mendekat dan menyadari bahwa dinding itu berlumuran darah. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan pemandangan yang mengerikan di sana. Dia melihat tubuh Kriste terjepit di ruang kecil antara kloset dan dinding kamar mandi. Dia berlumuran darah dan memiliki luka dalam di kedua sisi wajahnya serta beberapa luka di sekujur tubuhnya. Di sampingnya tutup kloset tampak retak dan juga pecah. Karena ngeri dengan penemuannya, kepala pelayan itu segera memberitahu manajemen resort yang kemudian memanggil petugas polisi. Kepolisian Fiji tiba di tempat kejadian dan menutup properti itu. Namun, suami Kriste tidak ditemukan di area villa manapun. Di dalam villa, mereka menemukan jam tangan GPS milik Bradley serta ponselnya, tetapi tampaknya dia telah membawa dompet dan juga paspornya. Dalam pemeriksaan postmortem tubuh Kriste menunjukkan bahwa dia mengalami cedera kepala traumatis yang parah, termasuk luka dalam di wajahnya, serta beberapa luka lain di sekujur tubuhnya. Pemeriksaan medis menetapkan bahwa Kriste mengalami trauma benda tumpul yang parah di kepala yang menyebabkan pendarahan otak yang menyebabkan kematiannya. Polisi menetapkan ini adalah pembunuhan. Sehari setelah penemuan jenazah Kriste, Bradley ditemukan oleh penduduk desa di pulau kecil Matakawalevu yang terletak 2 km di seberang perairan dari Turtle Island. Polisi menerima panggilan telepon di sekitar pukul 3 dini hari dari seorang penduduk desa yang merasa khawatir saat mereka bertemu dengan Bradley. Penduduk desa tersebut adalah seorang pria berusia 49 tahun bernama Manoa Raturele. Bradley diketahui menggunakan kayak untuk melarikan diri dari Turtle Island dan berakhir di pantai terpencil Matakawalevu, di mana seorang penduduk desa kemudian menemukannya. Manoa menggambarkan bagaimana Bradley mengalami pendarahan dari telapak tangan dan juga kakinya. Luka yang mungkin disebabkan karena dia jatuh di karang. Dia juga terlihat mabuk dan tidak fokus dan terlihat sangat terganggu. Manoa tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi karena sangat jarang turis pergi ke pulau mereka. Dia menawarkan air dan bantuan kepada Bradley dan bertanya kepadanya apakah semuanya baik-baik saja. Bradley menjelaskan bahwa dia naik kayak meninggalkan Turtle Island setelah bertengkar dengan istrinya. Dia juga memberitahu penduduk desa yang berkumpul di sekitarnya bahwa dia membutuhkan untuk menelpon polisi. Tim polisi yang terdiri dari 3 petugas dikirim untuk menjemput Bradley dan membawanya kembali ke Turtle Island, di mana dia kemudian diangkut ke daratan Fiji. Bradley membawa paspornya, kartu kredit, uang tunai senilai $1.000, kartu visa milik Kriste, serta SIM miliknya dan juga Kriste. Polisi menduga dia melarikan diri ke daratan, di mana dia akan mencari penerbangan pertama ke luar negeri. Bradley ditanyai oleh polisi dalam wawancara awal, di mana dia memberikan pernyataan panjang lebar yang menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Dia menggambarkan bagaimana pada malam di tanggal 8 Juli 2022 itu, dia dan Kriste menghadiri pesta di pantai yang menyenangkan,
di mana mereka berdua minum sangat banyak. Bradley menjelaskan dalam perjalanan kembali ke villa mereka berdebat tentang sesuatu tetapi dia tidak dapat mengingat dengan jelas alasan apa sebenarnya mereka bertengkar karena mereka sangat mabuk. Keduanya kemudian memasuki villa dan mulai bersiap-siap untuk tidur. Bradley kemudian menyatakan bahwa dia mencoba memeluk Kriste tetapi istrinya itu malah marah dan mendorongnya menjauh. Hal itu memicu perkelahian yang sangat intens antara mereka berdua. Perkelahian mereka berpindah ke area toilet di mana Bradley menjadi marah setelah Kriste mendorongnya lagi, yang menyebabkan dia membentak dan saat itulah perkelahian berubah menjadi fisik. Bradley mengklaim bahwa pada akhir perkelahian Kriste memang terluka tetapi masih hidup. Dia kemudian pergi dari villa meninggalkan Kriste tergeletak di antara dinding dan kloset dengan darah dan luka di wajahnya. Diduga pertengkaran di malam naas itu karena Kriste mengetahui kalau suaminya dulu juga pernah melakukan bulan madu di resort ini dengan mantan istrinya. Namun tak lama setelah memberikan informasi ini kepada polisi, Bradley menarik pengakuannya dan menolak untuk menandatangani pernyataannya. Dia juga menolak permintaan polisi yang memintanya untuk memberikan sampel DNA. Hal ini berarti polisi harus meminta perintah pengadilan untuk bisa mengambil sampel DNA dari Bradley. Beberapa hari setelah kematian Kriste, di tanggal 13 Juli, kedua orang tuanya menerima panggilan telepon dari Departemen Luar Negeri Fiji. Awalnya mereka mengira kalau itu semacam panggilan iseng saja. Bagaimana mungkin putri mereka yang sedang menikmati bulan madu meninggal dunia? Dan orang tuanya sangat terkejut saat menyadari bahwa panggilan telepon itu memang benar nyata. Mereka berdua tiba di Fiji di mana mereka harus mengidentifikasi jenazah dari Kriste. Keinginan orang tuanya adalah untuk membalsem jenazah itu dan membawanya kembali pulang ke Amerika, di mana mereka bisa memberinya penguburan yang layak. Namun tubuh Kriste telah rusak parah sehingga tidak mungkin untuk bisa melakukan pembalseman. Luka yang diderita di kedua sisi kepalanya begitu parah dan dalam sehingga cairan pembalseman akan mengalir keluar. Pada akhirnya jenazah Kriste dikremasi di Fiji. Kedua orang tuanya bersumpah untuk membawa keadilan bagi putrinya dan berjanji bahwa mereka akan melakukan tindakan perdata terhadap Bradley jika dia tidak dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kematian Kriste. Teman-teman Kriste yang mendengar berita ini juga sangat terkejut, tak percaya dengan nasib buruk yang menimpa temannya. Mereka berharap kalau ini hanyalah mimpi belaka. Bradley didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan dan dia tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dengan mengatakan bahwa itu semua adalah kecelakaan dan bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Kriste. Dia juga mengatakan bahwa dia melarikan diri karena dia dalam keadaan panik dan juga syok. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Bradley muncul di pengadilan di mana dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Dan pengacaranya meminta agar dia diberikan jaminan yang kemudian ditolak dalam sidang pengadilan lainnya. Pengacaranya berpendapat bahwa hak konstitusional Bradley tidak berlaku ketika dia diinterogasi dalam wawancara awal dengan polisi. Sehingga dia menyerukan agar Bradley diinterogasi ulang dan hasil wawancara awalnya tidak diterima di pengadilan. Pengacaranya bersikeras bahwa Bradley tidak pernah mengakui pembunuhan tersebut meskipun ada klaim dari polisi. Wawancara kedua Bradley menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia juga mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa dia hanya bertengkar dengan Kriste. Dan setelahnya dia memutuskan untuk naik kayak dan melakukan perjalanan ke pulau lain untuk memberinya ruang. Menjelaskan bahwa normal baginya untuk berjalan-jalan sendirian. Pada bulan Januari 2023, Bradley meminta jaminan untuk kedua kalinya tetapi ditolak sekali lagi. Hakim menjelaskan bahwa dia sangat beresiko karena dia adalah warga negara Amerika dengan kemampuan finansial yang memadai. Bradley saat ini ditahan di Fiji sambil menunggu persidangannya. Pengacaranya masih berusaha untuk membatalkan pengakuan Bradley dan persidangannya kemungkinan akan ditunda hingga 3 tahun ke depan.
mantan pacar Bradley maju memberikan kesaksian di mana dia saat berkencan dengan Bradley selama 1 tahun saat kuliah dulu. Dia mengatakan kalau Bradley bisa sangat menarik, namun saat dia mabuk dia bisa menjadi seperti sosok yang sangat berbeda. Dia juga mengatakan kalau Bradley sosok yang manipulatif dan selalu ingin hidup nyaman secara finansial, pergi berlibur, dan hidup dengan menghambur-hamburkan uang. Bradley yang berada di dalam tahanan mengatakan bahwa dia merindukan Kriste, dan dia menyebutkan kalau istrinya itu adalah segalanya untuknya. Dan dia merasa sakit hati memikirkan bahwa dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan dia terus memikirkannya sepanjang waktu di mana mereka seharusnya menjalani kehidupan yang luar biasa. Pada 12 Februari 2024, petugas investigasi dipanggil ke Pengadilan Tinggi Lautoka. Hal ini untuk membahas 3 keterangan saksi yang hilang secara misterius. Dalam persidangan, kuasa hukum Bradley menyampaikan kekhawatirannya mengenai tidak adanya keterangan saksi dalam bukti perkara. Dia menegaskan kalau pernyataan itu belum diberikan padanya. Menurut jaksa penuntut umum, keterangan saksi itu memang hilang dari barang bukti. Dia juga menjelaskan adanya relokasi kantor polisi yang berpotensi menyebabkan salah penempatan dokumen. Dan sampai video ini dibuat, masih belum ada keputusan hukuman yang akan dijatuhkan pada Bradley. Kriste salah mengira bahwa dia telah menemukan pria yang akan membuatnya bahagia dan bersemangat untuk memulai sebuah keluarga tanpa mengetahui bahwa mimpinya akan berakhir secara tragis. Kasusnya adalah pengingat yang menakutkan bahwa dalam pernikahan kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengenal seseorang dan hal-hal mengerikan yang mampu mereka lakukan. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!